Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini cuaca sangat dingin, cuaca yang begitu dingin semenjak beberapa hari belakangan ini. Tetapi Tuhan hangatkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Baik, kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami datang lagi di hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini untuk menyerahkan kebaktian pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan biar Tuhan yang penuhi dengan hadirat Tuhan. Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu setiap hati dan pikiran kami dan juga setiap ruangan. Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan Tuhan kebaktian dari awal hingga akhir. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. His love for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen.
were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of
Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last. Is the curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to us, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amin. Praise God. Puji Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Let's prepare our heart as we listen to the word of God. Haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Amen. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Oh,
Ya Bapa, kami serahkan Tuhan sharing firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memegang acara ini, kebaktian pada hari ini. Tangan Tuhan yang bertakhta. Serahkan Bapa, penuhi hikmat-Mu Tuhan, penuhi Tuhan dengan urapan-Mu, dengan hadirat Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali sia-sia. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua pasti sehat-sehat karena Tuhan yang selalu menyertai kita dan menjaga kita dan melindungi kita. Amin. Hari ini sangat dingin. Memang sudah beberapa hari belakangan ini angin begitu kencang dan cuaca memang dingin ya. Tapi Tuhan hangatkan kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Malam hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Jadi kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Di situ Tuhan berfirman, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Jadi di situ dikatakan Tuhan bergaul karib, Tuhan bergaul karib dengan orang, bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita memang takut, memiliki roh yang takut akan Tuhan, maka kita akan Tuhan akan mendekati kita ya. Jadi Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Seperti ayat ini katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Istilah dahsyat, luar biasa ya Tuhan kita. Dia betul-betul mengasihi kita ya. Dia betul-betul memperhatikan kita, memperdulikan kita ya. Di saat kita hidup sesuai dengan firman-Nya, di saat kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka di situ Tuhan akan mendekati kita. Di saat kita mendekati Tuhan, maka Tuhan akan mendekati kita ya. Karena ada ayatnya juga di situ dikatakan ya, draw near to God and He will draw near to you. Jadi itu ayat itu pun mengatakan ya bahwa di saat kita mendekati Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekati kita. Dia akan menghampiri kita karena Dia tahu kita sedang mencari Dia, sedang mencari Tuhan ya, sedang merindukan lawatan Tuhan, merindukan wajah-Nya untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jadi itu yang di sini ayat ini luar biasa ya, yang mana kita harus betul-betul memiliki roh yang takut akan Tuhan, agar Tuhan bergaul karib dengan kita, agar Tuhan mau mendekati kita ya. Karena di saat kita takut akan Tuhan, memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita tidak mau
bertindak sembarangan, ya, tidak mau bertindak seenak kita. Kita tidak mau bertindak semau kita, ya. Di dalam setiap keputusan kita mau serahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan kepada kita keputusan yang Tuhan ambil, yang kita sudah doakan, ya. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus betul-betul mengetahui bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang selalu ada, ya. Dia maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Di mana saja Tuhan itu ada di situ. Dia menyaksikan, ya. Dia melihat, ya, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu, ya. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak pernah, ya. Artinya Tuhan tidak pernah tutup mata, ya. Tuhan itu selalu melihat, memandang dari kejauhan, ya. Dia melihat kita. Dan di sini juga dikatakan perjanjiannya, ya, perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi dahsyat, ya. Di saat Tuhan bergaul karib dengan kita, itu Tuhan segala sesuatu yang Tuhan, ya, yang ada sama Tuhan itu dia mau kasih sama kita, dia mau sharing, ya. Tuhan mau sharingkan dengan kita, ya, seperti di sini dikatakan, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Jadi biar bagaimana itu dahsyat buat saya, luar biasa. Saya betul-betul sangat tersentuh dengan ayat ini, ya. Saya tersentuh dengan Mazmur pasal 25 ini, karena di situ saya juga mempelajari bahwa saya harus memiliki roh yang takut akan Tuhan, ya. Saya harus memiliki roh itu karena saya mau Tuhan bergaul dengan saya, ya. Saya mau Tuhan ada dengan saya di setiap saat, di setiap waktu, ya. Oleh sebab itu saya harus memiliki roh yang takut akan Tuhan, ya. Begitu juga saudara, ya. Saudara juga harus memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kalau memang saudara mau Tuhan bergaul dengan saudara, ya. Jadi di sini Tuhan bilang Dia yang bergaul, bukan kita loh. Bukan kita yang bergaul karib dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang bergaul karib dengan kita. Jadi itu kan awesome, ya, dahsyat, luar biasa, ya. Artinya Tuhan itu mendekati kita. Tuhan sangat memperdulikan kita, ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita menjauhi Tuhan. Jangan sampai kita hanya terlalu sibuk, ya, dengan kesibukan kita, ya, dengan rencana kita yang hanya membuat kita menjadi sibuk sehingga kita menjadi jauh daripada Tuhan, ya. Kita tidak ada di dalam koridornya Tuhan, ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memiliki waktu untuk Tuhan, ya. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, karena Tuhan ini mau bergaul karib dengan kita, ya. Dia mau bergaul erat, ya. Dia mau bersahabat dengan kita, ya. Dengan kata lain itu, kata tepatnya, dia mau bersahabat dengan kita. Oleh sebab itu ada di salah satu ayat juga, di situ dikatakan, ya, Tuhan memanggil kita sebagai sudah bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai sahabat, ya. Jadi karena hamba tidak tahu apa yang Tuhannya buat, tetapi sahabat dia tahu, ya. Tuhan memberitahukan kepada sahabatnya akan rencana-rencana Tuhan dan perjanjian-perjanjiannya. Jadi sesuai dengan ayat ini, ya, Tuhan memberitahukan kepada mereka, ya, perjanjian-perjanjiannya, ya. Jadi itu luar biasa, awesome, ya. Wah, ini benar-benar saya sangat diberkati dengan dengan Mazmur 25 ini. Betul-betul setiap ayat dan firman Tuhan itu luar biasa, semua indah, semua dahsyat, ya. Tetapi Mazmur 25 ini juga betul-betul sangat membangkitkan saya, ya. Artinya sangat membawa saya untuk tetap mencari Tuhan, ya, untuk tetap rindu akan lawatan Tuhan, untuk tetap mau bergaul dengan Tuhan, ya, karena Tuhan mau bergaul dengan kita. Jadi kita artinya kita dipilih, ya. Kalau kita betul-betul memiliki roh yang takut akan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, artinya itu bukan takut
bagaimana ya, tetapi kita menghormati Tuhan ya. Itu artinya kita takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan kita, menghormati, menghargai Tuhan kita yang sudah berkorban untuk kita ya. Tuhan kita yang sudah melakukan segala sesuatunya bagi kita, untuk kita ya. Jadi itu maksudnya di sini ayat ini diartikan takut akan Tuhan. Bagi mereka yang takut akan Tuhan, yaitu takut menghormati ya, bukan takut karena Tuhan itu menakutkan, bukan ya. Jadi Tuhan itu begitu lembut ya, dia begitu gentle. Jadi kita nggak ada yang perlu ditakuti dengan Tuhan. Tetapi arti takut di sini artinya tuh Tuhan mau tuh kita mengerti arti takut di sini tuh kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan kita ya, Sang Raja, Sang Juru Selamat yang sudah menyediakan keselamatan bagi kita, yang sudah memberkati kita ya, berlimpah-limpah, yaitu berkat berlimpah-limpah itu kesehatan kita, pernafasan kita di setiap hari itu adalah berkat ya, berkat yang melimpah-limpah. Jadi kita harus mengucap syukur, harus selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur ya, karena kita tahu berkat yang melimpah itu ada di dalam hidup kita ya, di setiap hari kita. Jadi kita sangat beruntung bahwa Tuhan sangat memberkati kita lewat pernafasan kita, kesehatan kita, kehidupan kita ya, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih ya. Tuhan mau bergaul karib dengan kita ya. Jadi kita artinya adalah orang-orang yang dipilih ya, kita orang-orang yang berbahagia ya, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ya, karena Tuhan mau bergaul karib dengan kita, Tuhan mau bersahabat dengan kita ya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai sahabat, sahabat karib ya, teman karib ya, agar Tuhan mau bercerita dengan kita, Tuhan mau berhubungan dengan kita ya. Tuhan mau kita bisa komunikasi gitu loh dengan Tuhan. Kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera ya. Oleh sebab itu kalau saudara perhatikan ayat ini betul-betul luar biasa ya, bahwa Tuhan itu sangat memperdulikan kita, dia sangat memperhatikan kita ya. Dia tidak pernah membiarkan kita ya. Kalau ada orang yang sekarang ini merasa sepertinya Tuhan itu jauh dan merasa bahwa kenapa Tuhan tidak ada di dalam situasi saat ini ya, dengan virus yang ada, yang melanda bumi ya, sampai sudah beberapa bulan lama ini ya, banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Kok Tuhan itu ada di mana gitu ya? Kok Tuhan itu tidak tidak campur tangan ya dengan dengan situasi yang ada saat ini, dengan virus yang ada, sampai begitu banyak orang mati, sampai begitu banyak orang menjadi korban ya, banyak jiwa menjadi korban oleh karena virus ini. Itu semua hanya kita khawatir ya, karena penuh dengan kekhawatiran. Memang situasi yang ada itu memang itu nyata. Saya pun merasakan ya, di saat saya menghadapi pertama kali itu, saya pun merasakan bagaimana sulitnya. Jadi artinya saya pun belajar dari situ, karena Tuhan di saat saya berdoa, saya minta kekuatan yang daripada Tuhan agar saya boleh melalui ya, melewati situasi yang ada saat ini. Saya boleh melewati bersama dengan Tuhan. Artinya saya tidak melewatinya sendiri. Saya tidak melalui ya situasi yang ada ini sendirian. Tuhan ada bersama dengan saya. Jadi di dalam ayat ini juga biar saudara juga boleh tetap kuat ya di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dia menyaksikan situasi yang ada saat ini ya, si virus yang melanda seluruh bumi. Itu Tuhan tahu, dia menyaksikan. Jadi artinya ada rencana Tuhan. Kita lihat saja di balik semua ini ya, ada berkat bukan berkat materi ya, tapi berkat keselamatan, ada berkat, ada rencana indah ya, ada maksud Tuhan yang indah di balik situasi yang ada yang kita hadapi saat ini. Jadi biar saudara juga tetap kuat di dalam Tuhan ya. Saya pun tetap berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam saya menjalani hari demi hari.
untuk melewati situasi-situasi yang ada saat ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena kasih-Nya itu luar biasa, kasih-Nya itu dahsyat ya. Kasih kita tidak akan dapat dipisahkan ya dari kasih Tuhan, karena itu sudah menjadi janji Tuhan ya. Jadi biarlah ayat ini saudara boleh menguatkan kita juga, menghibur kita ya di dalam situasi yang ada saat ini ya, hari-hari yang kita harus lewati, hari-hari yang kita harus lalui ya dengan situasi yang ada. Biarlah ayat ini Mazmur 25 ya boleh menuntun kita, boleh menghibur kita ya, dan menguatkan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita ya. Asal kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita, dan segala perjanjian Tuhan akan diberitahukannya ya kepada kita, kepada saudara dan saya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas ya akan situasi yang ada saat ini, karena kita percaya, kita mempercayai Tuhan kita yang dahsyat ya, Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan kita yang sudah menganggap kita itu adalah sahabatnya ya. Tuhan mau tinggal dengan kita, asal kita mau membuka hati, kita mau mengundang Tuhan kita, maka Tuhan akan tinggal dengan kita ya. Dan di situ Tuhan akan menjadikan kita sebagai sahabatnya ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka ya. Jadi perjanjiannya akan diberitahukannya kepada saudara dan saya ya. Jadi itu dahsyat ya, dahsyat luar biasa. Saya sangat beruntung, saya sangat berbahagia ya bahwa Tuhan sudah berkata ya, berfirman bahwa Tuhan mau bergaul karib dengan kita, Tuhan mau mendekati kita ya, bersahabat dengan kita ya, dengan apapun situasi yang ada saat ini. Biar kita semua tetap memandang ya, memandang ke depan, memandang ada masa depan di seberang sana, ada pengharapan di seberang sana ya, yaitu Tuhan yang tetap terus ya menanti-nantikan kita, membawa firman tetap terus diberitakan ya. Injil firman harus tetap terus diberitakan ya sebelum kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita tetap terus mengandalkan Tuhan ya, dan kita tetap terus berkomunikasi dengan Tuhan di setiap hari kita ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, karena ini dahsyat ya. Ayat ini ya, Mazmur 25 dahsyat, bahwa Tuhan bergaul karib ya dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka ya. Jadi ini pegang aja ayat ini, dahsyat ya. Tuhan menjadikan kita sebagai sahabatnya ya, Tuhan menjadikan kita sebagai teman ya, teman yang teman dekat ya, teman yang boleh berkomunikasi dengan Tuhan ya, anytime, kapan saja, di setiap waktu, di setiap saat ya. Jadi anytime kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita mau hubungi Tuhan lewat doa ya, lewat praise and worship, itu semua ya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan ya. Artinya di waktu-waktu yang setiap saat kita memerlukan lawatan Tuhan ya. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita, boleh membawa kita lebih erat lagi dan lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Karena di saat kita dekat kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan, apalagi kita melakukan firman-Nya, karena kita mengasihi Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan jalan keluarnya, dan kita akan diberkati ya. Diberkati artinya diberkati dengan keselamatan yang kekal itu ya. Luar biasa dahsyat. Jadi biarlah firman, sharing firman pada hari ini boleh memberkati kita semua, memberkati saya juga dan memberkati saudara ya. Dan di saat kita
merasa lemah, biar kita tetap terus ya datang kepada Tuhan ya, untuk memohon kekuatan yang daripada Tuhan ya. Haleluya. Jadi biarlah kita tetap terus ya menjadi sahabat Tuhan, menjadi teman karibnya Tuhan ya, teman yang dekat dengan Tuhan ya, sahabat karib. Haleluya. Baik, amin. Saya mau serahkan semua, kembalikan kepada Tuhan, dan biar saja Tuhan yang sempurnakan ya sharing firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa dulu, dan setelah itu kita akan angkat pujian "Then Sings My Soul". Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini di dalam kebaktian Missions and Prayer House. Bapa, biar saja Engkau yang sempurnakan Tuhan pada hari ini, sebab kami hanya melayani dengan apa adanya kami Tuhan, tetapi Tuhan yang sempurnakan segala sesuatunya. Bapa, kami mau serahkan terus Tuhan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah jawaban bagi setiap pokok doa kami Bapa. Kami mau serahkan juga terus Missions and Prayer House Bapa ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertakhta di atasnya. Dan kami juga mau serahkan Tuhan keluarga kami, juga serahkan keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Kami serahkan juga terus Tuhan para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami juga mau serahkan situasi yang ada saat ini Bapa. Biar Tuhan yang tolong Tuhan, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau yang dapat mengendalikan, hanya Engkau yang dapat mengendalikan dan menghentikan Bapa dengan virus yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini Bapa. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat di atas situasi yang ada, dan hanya Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Thank you Lord. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Haleluya. Sampai bertemu lagi pada
pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.